Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Selamat tahun baru dulu. Ini tanggal 2 sebetulnya, bukan tanggal 1. Tidak apa-apa. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau pakai gini nih, karena nanti kopinya mau dibawa sambil jalan. Kita bahas apa? Kita bahas masih soal uang digital. Jadi ceritanya balik lagi ya, ini mau sedikit lebih menjabarkan tentang yang pembahasan waktu itu. Sebetulnya nanti ini bahas ini harus berkali-kali supaya jelas ya. Sebetulnya masih ideas ya, toss in some ideas. Kembali lagi, sebetulnya yang lebih penting dari uang ini apa? Yaitu nomor serinya ya. Nomor serinya itu ada nomor serinya. KKL 163993 tuh ya. Kelihatannya. Nah, yang membedakan uang ini dengan uang ini adalah serial number-nya ya. Jadi serial number. Jadi mungkin somewhere di BI sana terdaftar bahwa nomor seri sekian sampai sekian itu adalah uang pecahan Rp10.000. Dan juga sama ya, hal yang sama dengan uang 20 ribuan dan uang 50 ribuan. Nah, yang penting kan itu ya, bahwa uangnya kertasnya itu asli kayak gini. Ini kertasnya asli juga, tapi rada lecek deh. Yang ini lebih bagus, ini nilainya sama ya, 10.000. Ini 10.000, ini 10.000. Kenapa? Karena seri numbernya adalah masing-masing punya nilai segitu. Nilainya nggak berubah, 10.000 ya 10.000, ya gini-gini gitu ya. Ya, ini gitu. Jadi yang penting itu. Nah, yang nggak boleh itu ada nomor uang yang serinya sama, ada dua kertas yang serinya sama, nggak boleh itu. Berarti itu uang palsu, salah satunya palsu pasti ya. Nggak boleh itu karena dalam hal proses pembuatannya begitu. Nah, untuk memastikan itu tidak bisa dipalsukan dengan mudah, misalnya di scan gitu ya, di print gitu, maka di sini kertasnya ini dilindungi dengan banyak hal. Bagaimana kalau ini misalnya, kalau ini uang ini saya scan ya. Kemudian saya konversikan dalam bentuk digital. Nah, yang penting kan UK tadi ya nomornya tadi lah berapa ya itu yang penting itu. Dalam itu punya Budi Raharjo dalam bentuk digital. Ini dilindungi dengan untuk memastikan bahwa tidak ada uang palsu yang kayak gini. Gimana kalau saya bisa juga membuat sebuah bukan digital image ya, digital image mungkin ya. Tapi gimana supaya itu dapat dipastikan diketahui pemiliknya. Jadi saya punya image digital hasil scan-scanan ini, tapi di situ ada pemiliknya. Jelas pemiliknya siapa? Budi Raharjo. Jelas scan-scanannya ada nomornya gini. Jadi kalau ada orang membuat kayak gini scan-scanannya juga nomornya sama, itu bukan Budi Raharjo. Budi Raharjo adalah yang ini. Itu uang palsu. Mungkin nggak begitu? Nah, dengan teknologi yang namanya NFT, sekarang kita memungkinkan membuat digital arts kayak gini ya. Digital arts yang mana gambarnya kayak gini, nomor serinya kayak gini, dan kepemilikannya jelas siapa. Jadi ini kita konversikan ke dalam bentuk digital ya. Ya seharusnya bukan scan ya, ini cuma untuk ilustrasi gambarkan memudahkan ya. Ini dikonversi jadikan bentuk digital. Digital itu kan sama ya. Nah, ini saya hilangin aja ya. Nah, itu saya ini kan. Kalau saya berikan ke Anda, maka itu pindah ke Anda dan dapat dibuktikan secara teknis, dapat dibuktikan keabsahannya uang itu menjadi milik Anda, bukan milik saya nih. Dan saya nggak punya uang itu lagi. Ya, itu sama seperti saya memberikan ini. Gitu. Nah, itu memungkinkan ya. Nah, tadi saya bicara tentang yang namanya NFT, non-fungible token. Yang disebut fungible itu bisa bertukarkan. Kalau misalnya apa? Saya punya 2 buah baterai ya, baterai A, baterai B, saya tukarin bisa gitu ya. Karena sama-sama baterainya meskipun beda ya. Kertasnya beda. Kalau saya punya kartu trading cards ya, ada kartu. Kalau orang trading cards ya. Ada pemain baseball misalnya, A, ini juga A. Oh, beda. Karena nilainya bisa beda. Yang ini kartunya bagus, yang ini udah lama, yang ini dimiliki ini gitu ya. Sama juga dengan seperti perangko lah ya. Dulu perangko, orang koleksi perangko filateli gitu ya. Perangko A dengan perangko B, perangkonya sama, tapi nilainya bisa berbeda. Nah, itu istilahnya non-fungible, tidak bisa ditukarkan. Kalau fungible itu bisa ditukarkan. Nah, sesungguhnya seharusnya, kalau ini kan fungible seharusnya, Pak, itu 110.000, tukarnya 10.000 kan nilainya sama. Ya bisa sih. Tapi secara objek, ini nggak sama dengan ini kan ya. Karena apa? Karena nomor serinya beda yang ini dengan ini. Ini bisa tukarkan nggak? Seharusnya sih nggak bisa kalau secara objek.
nggak bisa. Secara value bisa, secara objek nggak bisa. Ya. Kalau fungible itu adalah 20.000 ya, bisa ditukarkan dengan 10 ribuan gitu. Tetapi secara objek nggak bisa gitu ya. Jadi ini tukerin dengan ini nggak bisa. Ini tukerin ini nggak bisa. Ya beda-beda nilainya Pak ya. Dengan 50 ribuan juga nggak bisa ya. Tapi kalau kita bilang, jadi misalnya gitu ya, 50 ribuan bisa ditukar dengan ini nggak? Kalau secara value bisa. Tapi secara objek nggak bisa, ini ya beda itu. Jadi sebetulnya kita bisa membuat mungkin namanya digital fungible asset ya. Bisa ditukarkan tapi fungible ya. Atau tetap kalau kita mau paling gampang ya, kan kita di sana sudah punya objeknya. Objeknya adalah kita punya database-nya ya. Yang ini ID sekian atau nomor seri ini itu adalah objek ini. Yang untuk seri ini adalah objek ini. Yang untuk seri ini objek ini. Yang nomor seri itu objek ini. Kita punya aja database. Ya, harus ini saya lengkapi ya supaya Anda ini harusnya saya buatkan spreadsheet, cuma nggak sempat aja. Nah, dengan kata lain adalah apa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 objek ya, yang ini, yang harganya masing-masing sekian gitu. Taruh aja di dalam some kind of database. Bahwa implementasinya adalah mau menggunakan blockchain atau tidak blockchain atau hanya sekedar database, karena ini semuanya dikelola oleh central bank ya. Itu bebas-bebas saja. Hanya tadi masih ada masalah ya, nanti masalahnya adalah kalau gini itu mudah dilakukan secara online, kalau offline susah. Padahal kalau uang ini malah offline ya. Kenapa ada uang kartal ini, uang kertas ini? Karena kita bisa ngasih ke tukang bakso ya, tanpa harus ada akses internet ya. Ya. Tapi kalau ada akses internet bisa, karena ini juga uang digital ya, aksesnya harus ada akses internet. Tapi suatu saat nggak perlu akses internet. Handphone dengan handphone di tap gitu aja, nggak perlu akses internet ya. Bisa dengan Bluetooth atau dengan QR code saling lihat-lihatan juga. Nah, bisa sekali ya. Anyway, idenya banyak ya, itu prototipenya tinggal dibuatin aja. Ini harus cari banyak mahasiswa untuk melakukan prototyping gitu ya. Anyway, gitu ya pembahasan sementara. Jadi ini lanjutan dari digital money yang saya bahas sebelumnya. Ini part 2-nya, nanti ada part 3, part 4 dan seterusnya ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.